Yang ketujuh, jelaskan perbedaan asnaf secara detail dan rinci serta berikan contoh daripada masing-masing asnaf tersebut. Oke, yang pertama, para asnaf dan perbedaannya. Pertama saya sebutkan asnafnya ya. Asnaf adalah orang yang mempunyai hak atas zakat daripadanya. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam itu ghorimin, yang ketujuh adalah fisabilillah, yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah teman-teman, fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, yang tidak memiliki sama sekali penghasilan pokok untuk sekedar menyantap makanan pada kesehariannya. Contoh adalah yang saya pakai adalah buruh tani. Yang kedua adalah miskin. Apa sih yang dimaksud dengan miskin ini? Adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi masih tidak mencukupi untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif keluarga yang ditanggungnya. Contoh adalah tukang beca. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang berkecukupan tetapi ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua peredaran daripada zakat, dari pengumpulannya, penghimpunan sampai penyalurannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih amil zakat untuk dimasukkan ke dalam salah satu asnaf dari 8 asnaf tersebut. Yang keempat adalah mu'alaf. Orang yang masih lemah imannya sehingga ia diperbolehkan untuk mendapatkan manfaat zakat agar imannya itu diperkuat dengan zakat tersebut. Contoh orang yang mu'alaf dari agama Kristiani ke agama Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang mengabdi pada tuannya dan juga dijanjikan juga jika ia melunasi sesuatu maka ia akan bebas. Contohnya asisten rumah tangga mungkin. Yang keenam adalah ghorimin. Apa itu ghorimin? Ghorimin adalah orang yang dahulu berkecukupan tetapi jatuh miskin akibat hutang yang dideritanya. Nah, kita itu wajib menolongnya karena hutang itu akan dipertanggungjawabkan. Maka daripada itu, ghorimin mempunyai hak atas zakat. Contohnya adalah orang yang terlilit hutang akibat sering meminjam sana sini. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah apa sih? Fisabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki upah dalam kegiatannya. Contoh atau golongan pelajar yang sedang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh para penerima beasiswa, para penerima program beasiswa di seluruh penjuru dunia. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Apa sih ibnu sabil itu? Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya menuju ke suatu tempat ibadah kemudian kehabisan ongkos. Nah, kehabisan ongkos maka ada hak zakat atasnya karena untuk menyelesaikan perjalanan baiknya itu. Contoh musafir yang ingin berangkat ke Baitullah.